petang-tang peteng-teng banget ngakuin cinta dua perempuan. Maafnya telat, motifnya yang jelas. Kalau nggak kepepet hukum, masih lanjut drama I love you dua arah. Retaknya rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kini memasuki babak baru setelah Fahmi akhirnya muncul ke hadapan publik dengan sikap penuh penyesalan. Pernikahan Siri dengan Inara Rusli yang terbongkar luas menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan dan ketenangan keluarga. Fahmi menyadari keputusannya telah melukai banyak pihak, mencoreng nama baik keluarga, serta menimbulkan kegaduhan yang tidak berujung. Ia pun mengambil langkah awal menuju upaya perdamaian dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebuah syarat yang sebelumnya diminta Mawa agar proses penyelesaian bisa berlanjut. Dalam pernyataannya, Fahmi mengakui dirinya hilaf dan lalai, serta menyesali kegagalannya menjaga amanah rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun. Lebih jauh, Fahmi menegaskan seluruh kekacauan yang terjadi adalah tanggung jawab pribadinya tanpa menyalahkan siapapun. Ia menyebut egonya sebagai sumber luka yang kini harus ia tanggung sendiri. Kepada Mawa, Fahmi menyatakan kesiapan menerima apapun keputusan sang istri tanpa paksaan, sembari tetap berharap pintu damai suatu hari terbuka. Ia juga menyatakan siap menjalani seluruh konsekuensi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban lahir dan batin. Permintaan maaf ini menjadi kelanjutan dari pertemuan keluarga sebelumnya, di mana syarat pertama telah dipenuhi, sementara pembuktian pernikahan Siri masih menjadi sorotan dan penentu langkah selanjutnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. So, nggak gosip no, kilo rumah gosip anyar gitu, nah gila. Enak tulisan, ada tulisannya, tapi gue nggak spontan, nggak dari hati. Dari ekspresi tidak menampakkan takut, tidak menampakkan kesedihan, tidak menampakkan iya gue terusan. Piye, permintaan tulus bukan, itu permintaan yang dirancang. Ditujukan untuk Mawa? Oh, itu tidak, hanya untuk menenangkan hati netizen, dan nggak kuar-kuar, dan nggak. Terus piye gue sih banyak tuh pakar telematika bukan nih pakar ekspresi. Belum bilang juga apa ya, akhirnya Insanul Fahmi siap tinggalkan Inara Rusli. Pengusaha ini menyatakan ingin kembali ke pelukan istri sahnya, Wardatina Mawa. Dia berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan Mawa supaya bisa berdamai dan mengakhiri perseteruan. Ada dua syarat yang diajukan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi siap memenuhi persyaratannya dan bahkan siap untuk meninggalkan Inara Rusli. Ya, pengacaranya Insanul sih berharap ada jalan terbaik ya. Harapannya sih rumah tangga mereka bisa diselamatkan setelah mewarnai huru-hara besar di akhir 2025. Ya, walaupun mereka berdua mengaku pernah nikah siri, sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan buktinya. Kalau menurut lu pade, bukti nikah siri mereka ada apa kagak? Ini minta maaf atau taktik biar laporan Mawa dicabut. Soalnya baru kemarin nih lantang banget ngomong I love you Mawa, I love you Inara. Petang-tang peteng-teng banget ngakuin cinta dua perempuan. Maafnya telat, motifnya yang jelas. Kalau nggak kepepet hukum, masih lanjut drama I love you dua arah. Kalau maaf datang setelah ramai, wajar. Kalau orang ragu sama ketulusannya, maafnya datang pas situasi mulai serius. Wajar kalau orang mikir ini strategi, bukan refleksi. Kalau maafnya muncul setelah ada ancaman hukum, yang dipertanyakan bukan kata-katanya lagi, tapi niat dibaliknya. Ada yang sama? Komen di kolom komentar. Aku tuh ngelihat satu PT ya, si Insanul itu minta maaf kepada si Mawa secara terbuka di media sosial gitu kan. Aku lihat sih tulus gitu, ya biasa lah namanya dia minta maaf gitu ya. Aku lihat dia tulus minta maaf, tapi terus aku ngelihat tuh lari-lari aku komen-komennya gitu. Ini orang netizen pada julid gitu ya. Orang bener-bener minta maaf gitu atas kesalahannya, harusnya sudah gitu dimaafin. Tapi coba kalian lihat ini di komen nih, komen yang ini nih, yang ini nih, terus yang ini, kenapa kalian sejulit itu? Kenapa netizen sejulit itu? Dia tuh udah minta maaf, ya sudah gitu. Kamu mesti
Allah beginilah begitu. Biarin aja, yang penting dia sudah minta maaf. Sudah ada niat baik untuk minta maaf kalau dia itu memang benar-benar sudah merasa bersalah, minta maaf. Udah gitu ya netizen ya, paham ya? Insanul Fahmi sampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada istri yang mana loh? Katanya aku itu melukai hati dan siap tanggung jawab dunia akhirat. Lalu telat lo. Kemarin kemana aja lo waktu di podcast lo mewek minta maafnya ke siapa, bukan sama istri lo. Dasar lo. Kalau lihat cewek bening segitu aja lo udah goyah iman lo ya. Sekarang pas segala bawa-bawa agama lagi lo malu-maluin, dasar lo. Labil banget tuh jadi cowok. Sekarang mau-maunya katanya balik lagi sama istri sah. Emang beneran itu istri sah lu mau balik lagi sama lu setelah apa yang udah lu lakuin, apalagi istri sirinya itu ya bener-bener ya nggak tahu, malu banget. Katanya masih chat-chatan sama keluarga dari pihak suami. Sebenarnya mendalik, paksa banget sih ini bener-bener ya. Apa kasus selingkuh 2000 tahun ini yang bikin geram semua orang. Harusnya kemarin kuasa hukumnya keluar dari ruangan Polela, jangan bilang kalau si Insang lagi menenangkan diri, bilang aja lagi hafal skrip untuk pura-pura minta maaf. Lagiannya di video ya matanya si Insang bentar nengok lirik, bentar nengok kamera, bentar nengok lirik, bentar nengok kamera. Baca apa lu tong? Ini saran gua ya Insang, ntar lu kalau udah pakai baju oranye di dalam lu tenang, kagak ada yang ganggu, kagak ada sosial media, kagak ada bully-bulian netizen. Udah ya Kamawah, kata gua mah tetap lanjutin laporannya, kagak usah ditarik-tarik. Maju terus Kamawah. Gimana yang kemarin bilang I love you mana, I love you imama, gimana sekarang nasibnya? Anak gadis merapat mama mau ngomong dengar sayang ya. Makanya kata gua mah ya, kalau mau ngambil laki orang tuh jangan yang tanggung-tanggung sayang. Kalau mau ngambil laki orang tuh harus yang bisa menjamin kehidupanmu jiwa raga luar dalam surga dan bumi dan neraka gitu. Jangan yang kelasnya setengah-setengah. Begitu istrinya lapor polisi, dia gamang. Begitu masuk media, ngomongannya beda lagi. Begitu kira-kira hartanya bakalan terkuras, beda lagi ngomongnya. Aduh, kasihan kamu. Tapi nggak apa-apa. Zaman sekarang pelakor itu POV-nya itu juga diperhitungkan. Nah, baru-baru ini ada juga kan tuh film yang dari POV pelakor. Makanya mama bilang apa? Jadi perempuan jangan harus yang kecarian laki begitu. Cukupin aja diri dengan apa yang ada, ya. Tunggu sampai datang yang baik. Tunggu waktunya. Gak usah turun-turunin standar. Segala mau ngembat laki orang. Tapi gimana sih? Yang penting kan kuat 2 jam ya. Insanul menurut tante, permintaan maaf kau ini memang tidak terlambat. Tapi menunggu momen. Kemana baik kau kemarin? Sampai kau kasih statement I love you Mawa, I love you Inara itu. Pernah tidak kau mikir ke perasaan Mawa itu? Kami yang betino ini terkejut, terperanjat-ranjat kami, baca memanjat ke atas dek ini. Apa berpikir dah jangan berdalih, masih muda butuh pengalaman. Raso tante lah ini, raso tante itu pengalaman ni kau buat dewek lah Berpikir tak kau itu sebelum itu? Anak lah ado itu Inilah jadi jejak digital. Harusnya berpikir sebelum itu menurut tante ini. Teruntuk Mawa, kesayangan tante kau banyak bersabar Mawa. Banyak ikhlas itu. Tante ngerti perasaan Mawa itu sakit itu Cuman kami sebagai istri-istri sah ini sanggup ini membela kau ini. Tapi itu tadi kau harus kuat untuk Inara ini tante pening juga ini. Cak Mano itu kemarin lah mati kepedean jadi nak jadi bini Insanul itu. Inara nggak jadi follow Insanul ini nak dengan kau kata dia. Tapi tante cak mana Mawa di sini posisi kau ini Mawa sedih pula tante tapi tante yakin Mawa ni pacak berfikir dengan baik dia. Tante yakin ini
Tapi di sini ya, kutipannya yang paling penting itu ya. Jangan pernah sibuk nak jadi majikan ya. Kalau posisi kita tuh bukan posisi majikan ya. Tapi ini bukan soal majikan dan